Selamat datang di tutorial pendaftaran online SPMB tahun ajaran 2026-2027 Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pendaftaran akun untuk calon peserta didik yang akan masuk ke jenjang SMP. Untuk pendaftaran akun bisa klik registrasi yang berada di menu paling atas atau klik tombol registrasi akun yang berada di sini. Calon peserta didik harus memilih di antara dua pilihan yang tersedia. Jika calon peserta didik akan masuk ke jenjang SD, pilih gambar anak SD. Jika calon peserta didik akan masuk ke jenjang SMP, pilih gambar anak SMP. Untuk tutorial ini, kita pilih yang akan masuk ke jenjang SMP. Kemudian klik lanjut. Setelah itu terdapat dua pilihan jenis pendaftar. Jika calon peserta didik pada jenjang sebelumnya sudah bersekolah di wilayah Kota Waringin Barat, pilih yang paling atas. Jika calon peserta didik pada jenjang sebelumnya sudah bersekolah di luar wilayah Kota Waringin Barat, pilih yang paling bawah. Jika calon peserta didik akan masuk ke jenjang SMP dan pada jenjang sebelumnya sudah sekolah di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, cukup mengisi NISN dan tanggal lahir, kemudian klik tombol cari, maka data calon peserta didik akan otomatis terisi. Jika calon peserta didik akan masuk ke jenjang SMP dan pada jenjang sebelumnya sudah sekolah di luar wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, cukup mengisi NISN dan NPSN, kemudian klik tombol cari, maka data calon peserta didik akan otomatis terisi. Setelah mengisi data pribadi, calon peserta didik diwajibkan membuat password untuk digunakan saat masuk ke aplikasi dan melengkapi data serta dokumen pendukung yang diperlukan. Mohon periksa kembali data pribadi yang telah diisi karena data tidak dapat diubah kembali apabila terdapat kekeliruan. Jika sudah yakin, klik tombol daftar sekarang. Dan jika muncul pop-up konfirmasi, klik ya. Selanjutnya akan muncul halaman konfirmasi bahwa akun Anda telah berhasil terdaftar. Anda wajib mencetak atau menyimpan bukti pendaftaran akun karena pada lembar bukti pendaftaran tersebut terdapat kode verifikasi yang dapat digunakan apabila Anda lupa password akun. Tahap pendaftaran akun untuk calon peserta didik jenjang SMP telah selesai. Berikutnya, silakan login ke aplikasi untuk melengkapi data pribadi dan dokumen pendukung lainnya. Untuk login ke dalam aplikasi bisa klik tombol di sebelah tombol cetak bukti, atau jika Anda berada di halaman depan, klik tombol login di sebelah kiri website. Untuk username menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan password yang telah dibuat ketika registrasi akun. Kemudian masuk ke menu formulir pendaftaran. Terdapat beberapa informasi yang disajikan mulai dari informasi sisa waktu pra-pendaftaran, status formulir pendaftaran, dan indikator kelengkapan data. Ada 4 jenis status formulir pendaftaran. Yang pertama adalah draft. Formulir pendaftaran berstatus draft adalah formulir pendaftaran ini belum diperiksa oleh tim verifikator. Yang kedua adalah review. Formulir pendaftaran berstatus review adalah formulir pendaftaran sedang diperiksa oleh tim verifikator. Yang ketiga adalah ditolak. Formulir pendaftaran berstatus ditolak adalah formulir pendaftaran ditolak oleh tim verifikator. Harap diperbaiki berdasarkan catatan tim verifikator dan segera kirim ke tim verifikator untuk diperiksa kembali. Yang keempat adalah approve. Formulir pendaftaran berstatus approve adalah formulir pendaftaran disetujui oleh tim verifikator. Selanjutnya terdapat 2 tombol di bagian kanan atas, yaitu simpan sebagai draft dan simpan dan kunci. Pilih simpan sebagai draft apabila data yang diisi masih belum dipastikan benar dan masih ingin diperbaiki di lain waktu. Dengan memilih tombol ini, formulir pendaftaran belum dikirim ke tim verifikator. Apabila seluruh data sudah dipastikan benar, klik simpan dan kunci untuk mengirim formulir pendaftaran ke tim verifikator agar dapat diperiksa. Setelah dikirim, data pendaftaran tidak dapat diubah selama proses verifikasi berlangsung. Selanjutnya terdapat indikator kelengkapan data. Untuk jenjang SMP terdapat 5 indikator, yaitu data pribadi, dokumen pendukung, data jalur afirmasi, data jalur mutasi dan data jalur prestasi.
Perlu diketahui bahwa pada masa pra-pendaftaran calon peserta didik belum melakukan pemilihan jalur seleksi. Tahap pra-pendaftaran hanya digunakan untuk melengkapi data pribadi dan dokumen pendukung hingga proses verifikasi data selesai. Oleh karena itu, apabila pada indikator kelengkapan data terdapat data jalur mutasi, data jalur afirmasi, dan data jalur prestasi, hal tersebut bukan berarti memilih jalur seleksi, melainkan hanya melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan. Adapun untuk pemilihan jalur seleksi dan pemilihan sekolah tujuan akan dilakukan pada tahap berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Informasi jadwal dapat dilihat pada halaman portal aplikasi SPMB. Selanjutnya silakan melengkapi data pribadi serta dokumen pendukung yang diminta. Pada indikator kelengkapan data jalur afirmasi, terdapat 3 pilihan. Jika calon peserta didik bukan siswa afirmasi dan anak berkebutuhan khusus atau ABK, pilih bukan siswa afirmas dan ABK. Jika calon peserta didik termasuk keluarga ekonomi tidak mampu, pilih siswa keluarga ekonomi tidak mampu. Kemudian lampirkan salah satu dokumen pendukung yaitu KIP, PIP, PKH, KKS atau surat keterangan penerima bantuan. Jika calon peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus, pilih siswa anak berkebutuhan khusus. Kemudian lampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang untuk anak berkebutuhan khusus dan pilih kategori anak berkebutuhan khusus yang sesuai. Pada indikator kelengkapan data jalur mutasi, terdapat 3 pilihan. Jika calon peserta didik bukan siswa mutasi, pilih bukan siswa mutasi. Jika calon peserta didik termasuk siswa pindahan karena pekerjaan orang tua atau wali, pilih perpindahan tugas atau pekerjaan orang tua atau wali. Kemudian lampirkan SK perpindahan orang tua. Jika calon peserta didik termasuk siswa mutasi dari anak guru, pilih anak guru. Kemudian lampirkan SK penugasan guru serta tanggal mulai tugas. Pada indikator kelengkapan data jalur prestasi tersedia pilihan on dan off. Apabila diatur ke on, siswa wajib melengkapi data jalur prestasi. Apabila diatur ke off, siswa tidak mengisi data jalur prestasi dan tidak dapat mengikuti seleksi jalur prestasi pada saat pelaksanaan seleksi dibuka. Jika calon peserta didik memilih on, maka yang wajib diisi adalah nilai tes kemampuan akademik atau TKA dan nilai rapor 5 semester terakhir, dimulai dari rapor kelas 4 semester genap sampai rapor kelas 6 semester genap. Pada saat pengisian tes kemampuan akademik, terdapat 2 pilihan. Jika peserta didik pernah mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA maka pilih ikut. Dan mengisi nilai serta melampirkan sertifikat tes kemampuan akademik.
Jika peserta didik tidak mengikuti tes kemampuan akademik, maka pilih tidak ikut. Kemudian untuk nilai rapor, peserta didik wajib mengisi nilai rapor dan melampirkan foto, scan rapor tiap semester. Setelah mengisi nilai rapor, terdapat dua tombol, yaitu tambah prestasi akademik dan tambah prestasi non-akademik. Jika peserta didik tidak memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, maka bagian tersebut tidak perlu diisi. Namun, jika peserta didik memiliki prestasi, klik tombol sesuai jenis prestasi, kemudian lengkapi data yang diminta. Jangan lupa untuk klik tombol simpan sebagai draft agar data yang telah diisi tersimpan dan tidak hilang. Jika formulir pendaftaran sudah terisi lengkap dan seluruh data telah dipastikan benar, silakan klik tombol simpan dan kunci untuk mengirim formulir pendaftaran kepada tim verifikator. Apabila muncul konfirmasi, klik tombol ya. Pastikan seluruh data sudah benar karena formulir yang telah dikirim tidak dapat diubah selama proses verifikasi berlangsung. Pastikan untuk selalu memeriksa status formulir pendaftaran secara berkala selama proses verifikasi berkas berlangsung. Hal ini penting agar apabila formulir pendaftaran ditolak, perbaikan dapat segera dilakukan. Jangan sampai saat masa pra-pendaftaran berakhir, status formulir pendaftaran Anda masih draft atau ditolak karena Anda tidak dapat melanjutkan ke tahap pemilihan jalur seleksi dan pemilihan sekolah tujuan. Berikut adalah contoh apabila formulir pendaftaran Anda ditolak. Untuk melihat catatan perbaikan dari tim verifikator, silakan klik tombol waktu yang berada di sebelah status formulir. Setelah mengetahui catatan perbaikan, segera lakukan perbaikan sesuai arahan yang diberikan. Kemudian ajukan kembali formulir pendaftaran kepada tim verifikator dengan cara klik tombol simpan dan kunci. Pastikan untuk memeriksa status formulir pendaftaran secara berkala hingga formulir pendaftaran Anda disetujui. Berikut adalah contoh apabila formulir pendaftaran Anda disetujui. Jika formulir pendaftaran Anda telah disetujui, artinya tahapan pra-pendaftaran telah selesai. Selanjutnya, Anda hanya perlu menunggu jadwal pemilihan jalur seleksi dan pemilihan sekolah tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk tata cara pemilihan jalur seleksi dan pemilihan sekolah tujuan akan dijelaskan pada video tutorial berikutnya.